Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Kembali lagi di podcast Juara Jabar Prop Bersuara. Di episode kali ini kita berada di kantor DP3 AKB Provinsi Jawa Barat yang ada di bilangan Jalan Sumatera. Nah, kita bakalan ngebahas tentang perempuan ya. Dan perempuan ini berdikari dan perempuan ini luar biasa. Tentu saja dengan narasumber yang perempuan luar biasa juga. Beliau adalah Kepala DP3 AKB Provinsi Jawa Barat, Dr. Siska Gervianti, SPD LPM Hakes. Kumaha damang Dok Sis? Alhamdulillah sehat. Aduh menikangen banget. Kang Yudi Rapen sehat. Sehat alhamdulillah. Udah lama gak ketemu ya? Iya benar ya, rasanya udah 7 tahun setengah gitu ya. Ngeliatnya di medsos ya. Iya, Dan betul. sekarang kita mampir nih ke kantor DP3 AKB ngebahas tentang perempuan, tepatnya tentang sekolah perempuan. Kita kepo gimana kabarnya sekolah perempuan Jawa Barat teh gitu. Boleh menyapa dulu mungkin wargi Jawa Barat dimanapun berada, silakan Dok Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jawa Barat, para kesayangan kami, perempuan dan anak se-Jawa Barat yang luar biasa dan seluruh wargi Jawa Barat yang amazing gitu ya. Alhamdulillah ini udah rada lama juga kita nggak ketemu ya. Benar. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang Sekolah Perempuan Jawa Barat. Sekolah perempuan Apa Jawa Barat. kabarnya gitu ya? Bener. Baik-baik saja. Baik-baik ya. saja. Malah alhamdulillah di tahun ini Ya. selain program-program yang sudah kita biasa laksanakan gitu ya. Pelatihannya ada dasar, tematik, vokasional, dan di tahun ini kami akan merger juga bersama gitu ya dengan seluruh mitra dan kolaborator untuk nanti mensukseskan program West Java Women Empowerment atau WJWE, tapi nanti kita akan repackaging lagi namanya. Jadi nanti alumni teh punya nama adalah alumni Sekolah Perempuan Jawa Barat tuh nanti namanya adalah Wanoja Binangki. Oh Ya, luar wow, biasa. oke. Berarti kita juga mau menyapa nih para Wanoja Binangkit. Para Wanoja Binangkit. Lulusan-lulusan dari sekolah perempuan. Betul. Dari mulai 2019 Betul. sampai dengan terakhir kemarin. Sampai dengan 2024. Ada Betul. updatean gak sih, diajarin apa aja di sekolah perempuan? Ya, jadi luar biasa gitu ya updateannya. Ya. Pertama memang dalam 5 tahun terakhir ini kita sudah melatih sekitar 134.180 orang itu banyak yang banget. di level dasar dan tematik gitu ya. Lalu di level vokasi kita ada di 4.602 orang. Nah, jadi pengajarannya pertama dasar dan tematik gitu ya. Dasar tuh apa sih? Wah, itu modulnya banyak banget. Dari mulai apa itu Sekolah Perempuan Jawa Barat, bagaimana kesetaraan gender, berkomunikasi, bla bla bla, sampai istilahnya ilmu-ilmu yang diperlukan oleh perempuan untuk dia survive gitu ya, untuk dirinya dan keluarganya. Nah, kalau untuk yang tematik itu ada 4 tema besar, ada literasi digital, ada bagaimana kalau ada kasus kekerasan, ada tentang pemberdayaan ekonomi, dan satu lagi adalah perempuan dan kepemimpinan. Nah, jadi kita ingin dorong bahwa kita ingin mengejar indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender di Jawa Barat supaya naik seperti itu ya. Nah, kelas selanjutnya itu ada namanya vokasi. Nah, vokasional ini itu mengajarkan tentang menjahit, memasak, beauty class gitu ya, make up gitu ya, ngegelis gitu ya. Terus ada agriculture, ada IT dan e-commerce. Oke, perempuan juga diajarkan IT ya? Iya dong, kan literasi Wih, digital kan. keren. Sekarang ini kita semua serba digital kan. Jadi mereka harus tahu tentang literasi digital. Iya. Nah, lalu di tahun kemarin dengan kolaborasi program bersama West Java Women Empowerment, itu kita juga melatih namanya super trainer. Super trainer nih, Nah, apa bedanya nih?
Nah, jadi gini, kalau yang kita latih itu kan perempuan-perempuan tadi ya, yang dasar tematik, apa namanya, terus vokasi, nanti menjadi alumni sekolah perempuan Ya. yang kita namakan Wanoja Binangkit. Oke. Nah, kita kan perlu pelatihnya kan. Ya. Nah, di level provinsi kita sebetulnya sudah punya namanya Master of Trainer. Aha. Nah, itu ada 19 apa namanya perempuan hebat-hebat ya, ada laki-laki juga tentu yang mereka itu sudah mengajar di level provinsi gitu ya, untuk ngajar ke kabupaten kota. Oke. Nah, untuk para fasilitator di level kabupaten kota itu namanya super trainer. Super trainer. Nah, ada 5 orang di Aha. setiap kabupaten kota yang menjadi super trainer. Oke. Nah, lalu di level kecamatan kita punya lagi namanya trainer. Oh. Nah, itu jumlahnya 2 orang per kecamatan. Jadi totalnya ada 627 kecamatan kali 2 orang. Ya. Nah, itu sekitar 1.254 orang. Nah, ada beberapa kabupaten kota juga di tahun lalu yang sudah punya di bawahnya lagi trainer. Apa tuh? Wow, berarti Jadi, tingkat apa dong? Mungkin co-trainer kali ya, seperti pilot dan co-pilot gitu ya. Nah, itu di level desa dan kelurahan. Oke. Nah, jadi seperti Kota Bandung, dia sudah punya 151 trainer level kelurahan atau co-trainer ini. Lalu misalnya ada Kabupaten Bekasi juga sudah punya 4 orang per desanya gitu ya, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melatih nanti ke depan 100 perempuan per desa dan kelurahan gitu. Wow, oke. Jadi ini di segala aspek ada ya, Nah, dari mulai seperti desa, itu. kelurahan, kecamatan, kota kabupaten, kota betul. kabupaten dan Iya. provinsi. Ini sudah Betul. istilahnya sudah tersertifikasi gitu ya Iya, untuk betul. menjadi trainer Betul. atau support trainer ini. Iya, karena untuk menjadi Master of Trainer dulu itu ada apanya? Ada bukan ujiannya ya. Jadi kayak mini lecture gitu ya, dan Oke. kita pilih dari 58 orang yang melamar jadi Master of Trainer, 19 yang memang sudah dikukuhkan. Oke. Lalu untuk super trainer di level kabupaten kota ini ada persyaratannya juga gitu Oh, ya. oke. Selain pendidikan gitu ya, juga mereka itu adalah motivator dan juga womanpreneur gitu. Jadi mereka sudah menjadi pengusaha perempuan di level kabupaten gitu ya. Juga ada para kabid yang ada di kabupaten kota yang menangani pemberdayaan ekonomi perempuan, dan juga ada PLPK, pendamping lapangan PK. PK itu perempuan kepala keluarga. Oke. Nah, nanti di level kecamatannya juga sama. Jadi ini yang jadi trainer ini adalah pengusaha perempuan yang sudah established, sehingga nanti bisa mengajarkan perempuan lain untuk menjadi pengusaha lagi. Itu tuh ada modulnya luar biasa kan ya. Wow. Jadi modulnya dia harus bisa trainer dan bisa jadi entrepreneur. Nah, kita ajarkanlah bagaimana skill trainer tuh, bagaimana public speakingnya, bagaimana dia jadi coach atau mentor, bagaimana dia memotivasi. Untuk entrepreneurnya, bagaimana dia diajarkan pengenalan produk, bagaimana pengetahuan tentang finansial, dan bagaimana tentang marketingnya. Wah, Dan ini satu lengkap lagi banget. yang lengkap banget itu materi dari Pak Sekda. Pak Sekda kita, Pak Herman Suryatman, yang memang itu kepeduliannya terhadap perempuan luar biasa. Makanya tahun lalu Pak Gubernur memberikan penghargaan He for She. Jadi laki-laki yang ada di belakang pemberdayaan perempuan. Beliau memberikan materi tentang mental pejuang. Nah, jadi itu ya, ada 3 silabus besar yang harus dikuasai oleh para super trainer dan para trainer. Gitu. Ini udah mantap banget berarti ya, super trainer, co-trainer gitu ya. Oke. Nah, Saya nggak tahu kalau di bawah co-trainer lagi nanti apa ya. Karena ini kabupaten kota ini saking semangatnya biasanya kreatifnya luar biasa gitu ya. mungkin ada junior trainer, senior trainer gitu ya nanti. Sepertinya seperti itu ya. Oke. Daksis, kita ngobrolin tentang masih tentang Sekolah Perempuan Jawa Barat. Ini sejak tahun 2019 ada berapa kategori jumlah lulusan. Apa sih bedanya kategori tersebut, dan udah berapa banyak nih siswi ya karena perempuan ya yang sudah Wanoja yang diwisuda oleh Sekolah Perempuan Jawa Barat ini. Iya.
Tadi itu kan ada kelas dasar dan tematik ya, itu total wanoja lulusannya itu Ya. adalah 134.180 orang. Untuk yang vokasional itu 4.602 orang. Tadi ya yang dasar dan tematik, Ya. lalu vokasional tadi ada memasak, menjahit, agriculture, kecantikan, IT dan e-commerce. Oke. Seperti itu. Oke, dan katanya juga udah ada lulusan yang mempunyai Usaha, usaha. betul, Oke. banyak sekali ya. Aha. Sampai tahun 2023 itu kita hitung ada sekitar 1.600-an Wow. dan kita harapkan di 2024 dengan kemarin ada pelatihan super trainer ini semakin banyak perempuan wanoja ini yang menjadi entrepreneur lah seperti itu ya. Keren Luar nih, keren, biasa keren, ya. keren. Ini seperti kita tahu bahwa sebagai program yang tentunya bermanfaat dan mendapatkan beberapa penghargaan ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional nih ya. Oke, nah kira-kira di tahun 2025 ini untuk keberlanjutan program sekolah perempuan Jawa Barat ini apa saja target-targetnya nih? Ya, jadi target kita memang ingin melatih sekitar 100 perempuan di setiap desa dan kelurahan. Setiap desa. Karena gini, pemikirannya adalah bahwa jumlah keluarga di Jawa Barat itu ada sekitar 12 juta keluarga. Ya, dalam setiap keluarga pasti ada perempuannya. Ya. Nah, total 1% itu kan dari 12 juta kan sekitar 1,2 juta. 2 juta. Ya. Dalam tahun ini kalau kita melatih 100 aja perempuan di setiap desa dan kelurahan, maka akan ada 600.000 perempuan yang dilatih. Karena kita kan hampir 5.900 sekian desa dan kelurahan, ya hampir 6.000 lah kita buletin aja. Nah, kita harapkan dengan 100 perempuan terlatih di desa dan kelurahan ini. Nah, perempuannya siapa aja? Tentu perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas kekerasan, perempuan dalam kemiskinan, atau tadi memang perempuan-perempuan yang ingin menjadi entrepreneur. Nah, ingin berusaha lah intinya seperti itu. Jadi kita ingin ajak gitu ya 100 perempuan per desa dan kelurahan untuk bersama-sama diberikan pelatihan vokasional supaya nanti bisa bisa memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Kan kebayang ya kalau dalam 1 tahun 600.000 perempuan, berarti kan 0,5% perempuan di seluruh keluarga ini akan mendapatkan pengetahuan. Nanti literasinya akan naik nih. Kalau udah literasinya naik, dia kan pasti ingin berusaha, ingin apa dan lain sebagainya. Dengan begitu kita harapkan sumbangan pendapatan perempuan meningkat sehingga ketahanan ekonomi keluarga juga meningkat. Gitu ya. Ini dia nih perempuan Jawa Barat di sini negara hadir ya khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Ya, betul. Dan tentu kita nggak sendirian Kang Yudi gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya banyak sekali mitra dan kolaborator yang sudah ikut gitu ya dalam campaign ini. Tentu kita mengajak seluruh diagram pentahelix ABCGM dari akademisi kita libatkan ada 31 perguruan tinggi seluruh Jawa Barat gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi KKN tematik nih untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Lalu dari bisnisnya juga kita ajak gitu ya, dan terutama terima kasih kepada BCB ya, dan juga berbagai lainnya gitu ya. Tentu lalu dari komunitas juga kita ajak, dari IWAPI, dari dari lembaga forum lembaga kursus dan pelatihan dan lain sebagainya lah. Perguruan tinggi yang besar-besar juga ikut nih, misalnya ITB dari SBM ITB-nya, Unpad dengan Fakultas Ekonomi Bisnisnya, lalu UPI dengan Penmasnya dan dan juga Unikom dan IYU. Juga untuk yang lainnya media juga kita ajak gitu ya. Nah, alhamdulillah nih TVRI suka menyiarkan, RRI juga sama gitu ya, sehingga program untuk di tahun ini bisa nanti berkelanjutan lah seperti itu. Begitu luar biasa dukungan yang diberikan dari tadi kolaborasi Pentahelix ABCGM tadi, dan yang luar biasa lagi adalah mendapatkan dukungan dari pemerintah yang bukan dari kita, yaitu pemerintah dari luar negeri, dari Korea ya, melalui saya lihat di sini adalah Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea
Selatan atau ya. Ministry of Gender Equality of Family Republic of Korea atau MOGEF Ya, nih, betul. Oke. Nah, jadi bantuan dari MOGEF ini merupakan hibah gitu ya, dan ini sudah berlangsung 2019 dan kemarin baru berakhir sebetulnya Desember Oh, oke. 2024. Nah, jadi dalam 5 tahun kerjasama ini, alhamdulillah gitu ya, namanya ODA Project, ODA. ya, official official program gitu ya, development program ODA Ya. Project ini. Dan ini memang berakhir dengan tadi alhamdulillah banyak perempuan yang terlatih vokasi gitu ya. Terus kemarin juga kita kembangkan beberapa yang sudah jadi pengusaha dan kita tampung bersama di Warung Cetar ya. Warung Cetar yang Wah. tiap hari Jumat ya. Sekarang Iya, masih? Masih. Masih, oke. Apalagi sekarang kita sudah berpindah ke Jalan Suci, Sekolah Oh, Perempuan oke. Jawa Barat ini. Di sana buka tiap hari ya, mamah-mamah ini begitu. Oh, wow. Ya, jadi nanti kalau mau jajan bisa ke sana ya. Oke, Nah, oke. lalu di tahun ini kalau MOGEF-nya sudah berakhir terus gimana Nah, gitu itu ya. dia, itu yang kita pengen tahu nih. Nah, jadi alhamdulillah di tahun lalu gitu ya, dari pertengahan tahun itu kita sudah mulai menjalin komunikasi dengan BRAK Internasional gitu ya. Oke. Dan mereka juga memang fokus kepada graduasi perempuan dalam kemiskinan. Nah, jadi kita sudah beberapa kali bertemu gitu ya dengan dengan pimpinan dari BRAK Internasional baik yang Jawa Barat maupun yang Indonesia, dan insya Allah di tahun 2025 ini Ya. mereka akan memberikan hibah juga sama untuk membantu para perempuan ini gitu ya. Oke. Nah, jadi pintu yang ini sudah bye-bye. Nah, alhamdulillah ada pintu yang lain. Dan tentu selain dengan BRAK Internasional, kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan Kemenko Marinvest. Ya. Nah, jadi Kemenko Marinvest itu punya balai-balai pelatihan, tapi untuk daerah-daerah pantai, pesisir untuk nelayan. Nah, jadi nanti mungkin kita akan membagi ya, mana yang dengan BRAK Internasional, misalnya ada 27 kabupaten kota ini, mana yang nanti kalau ada di pesisir-pesisir pantainya, mungkin kita bersama dengan Kemenko Marinvest. Tapi tadi dengan kerjasama kemarin tahun 2024 yang banyak itu gitu ya, yang kita sudah bikin dari mulai MOU, PKS sampai bla 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 gitu ya. Nah, itu mitra-mitra kita juga bersedia akan memberikan berbagai pelatihan untuk para perempuan ini. Wah. Begitu. Hashtag hatur nuhun para Hashtag hatur nuhun mitra. para mitra, ya. Tadi juga kan hatur nuhun MOGEF Wilujeng Sumping BRAK. Nah, gitu, leres pisan eta. Oke, jadi ini juga jadi jangan khawatir untuk perempuan-perempuan Jawa Barat yang ada di daerah terpencil karena Ya, betul. diperhatikan juga programnya dan ada gitu ya. Tadi betul, kolaborasi dengan betul. Kemenko. Ya, gitu. Kemenko Marinvest. Dan Marinvest, satu lagi dengan OPD kita juga, Ya. kami sudah menjalin komunikasi sebetulnya gitu ya, dengan DPM desa, Ya. bagaimana nanti memberdayakan perempuan di level desa dan kelurahan gitu ya. Nanti kita coba akan dorong melalui dana desa misalnya ya, dengan BPSDM misalnya nanti kita akan buka pelatihan-pelatihannya melalui LMS Sista Praja sehingga nanti bisa di-download secara online misalnya ya, untuk di level kabupaten dan kecamatan misalnya seperti itu. Lalu misalnya kita juga udah kerjasama dengan Biro Pemotda nih, para camat sudah juga diajak tuh 627 camat, bagaimana nanti mendorong para perempuan ini nih supaya bisa diberdayakan secara ekonomi misalnya ya. Lalu dengan Biro PBJ membuka aksesnya ke pasar baik digital gitu ya maupun TKDN, lalu dengan Biro BIA misalnya ya, bagaimana akses permodalan nanti juga akan diberikan kepada para perempuan ini. Dan tentu dengan yang lain ya, dengan Disdik nanti kita dekatkan lokasi perempuan ini dengan SMK terdekat misalnya ya, seperti itu. Jadi pokoknya mah semua OPD yang punya kepedulian terhadap perempuan kita ajak, termasuk di Indak, KUK, Disnaker Trans, pokoknya hayu mari kita. Ini dipikirin dari semua aspek ya. Ada celah, masukin. Iya, karena sekarang itu kalau kita nggak kolaborasi berat ya. Dan perempuan ini kan hampir 50% dari penduduk Jawa Barat. Jadi kalau kita hanya mikir sendiri, cari sendiri, pusing sendiri nanti. Tapi kalau kita berjejaring dengan banyak, apalagi di Pemprov ini, saya pikir semua dinas ini
harus ada program PUG, pengarus utamaan gender. Oh. Nah, sehingga nanti kita akan ajak nanti bersemuanya supaya nanti banyak sekali pelatihan-pelatihan yang akan diberikan kepada para wanoja inilah seperti itu. Oke, kita pengen tahu juga nih Dok Ses untuk tantangan utamanya nih yang dihadapi oleh sekolah perempuan ini dalam memberikan pendidikan kepada perempuan di Jawa Barat tentunya. Apa aja tantangannya nih? Tantangannya ya sebetulnya yang pertama itu adalah kita ini IPG dan IDG kita masih di bawah rata-rata nasional ya. Ada beberapa sebetulnya indeks pembangunan gender itu kan ada rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan umur harapan hidup. Nah, ini budaya patriarki masih kental nih. Misalnya di desa-desa non jauh di sana, misalnya yang diutamakan sekolah anak laki-laki aja, misalnya perempuan mah di rumah aja. Nah, itu juga agak kental ya. Makanya kita memang menerima semua perempuan untuk masuk ke dalam sekolah perempuan gitu ya. Karena memang tadi banyak perempuan yang tidak dapat kesempatan untuk belajar secara formal. Nah, karena ya udah habis itu kita masukkan ke dalam sekolah yang informal ini gitu ya. Yang kedua, bagaimana tantangan selanjutnya bagaimana mengubah pola pikir di masyarakat gitu ya. Jadi kita tuh tidak memberikan bantuan berupa uang, tapi kita mengupgrade skill and knowledge. Dan ini menurut kita kan ini investasi yang akan terbawa maka selamanya gitu ya. Jadi kita bagaimana melatih mereka, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan supaya mereka bisa survive kan gitu ya. Mereka bisa paham ilmu dasar merawat diri dan keluarga, sama nanti ke depannya mudah-mudahan bisa jadi peningkatan ekonomi kan gitu ya. Ya kalau misalnya uang itu jangka pendek udah habis gitu ya. Habis, Tapi kalau misalnya ilmu mah itu kayak investasi. Investasi, betul. Oke. Gitu. Nah Dok, ini gimana sih kita lagi ngobrol nih tentang sekolah perempuan, terus wargi Jabar ini menyaksikan dan mendengarkan lewat podcast Juara kita. Wah, tertarik nih, saya pengen gitu ikutan sekolah perempuan Jawa Barat. Itu mekanismenya seperti apa sih, Dok Sis? Kalau saat ini gitu ya, kita kan tetap nggak bisa sendiri karena yang punya wilayah dan punya masyarakat kan kabupaten kota ya. Jadi kita memang meminta kabupaten kota untuk memilih gitu ya lokus bernama P2WKSS atau peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera. Nah, biasanya lokus P2WKSS ini kita melatih 100 orang perempuan gitu ya untuk level dasar dan tematik. Nah, tapi di tahun ini selain di lokus-lokus tadi dan di seluruh desa dan kelurahan, kita juga mungkin akan cenderung membuka pelatihan vokasi di Sekolah Perempuan Jawa Barat di Jalan Suci nomor 22. Kita akan umumkan secara online gitu ya, sehingga nanti pendaftarannya juga online, sehingga nanti kelihatan gitu. Ini pada ingin dilatih apa sih gitu kan, seperti itu. Based on request mungkin atau saya pengennya dilatihnya ini gitu. Itu bisa? Bisa. Tapi tentu kita akan melatih dulu yang dasar-dasar yang kita sudah kita punyai gitu ya. Jadi kita kan di gedungnya ada dapur, berarti kita akan melatih memasak. Ada salon gitu ya. Ini kayaknya nanti kita liputan khusus deh ya, datang ke sana ya. Datang ke sana. Jadi nanti ada salon itu supaya orang bisa berlatih untuk beauty class. Lalu ada kelas jahit, ada mesin jahit dan lain sebagainya, ada IT, ada e-commerce. Nah, kalau agriculture kita masih kolaborasi dengan BLKM Mandiri, punya Disnaker Trans ya. Jadi tadi kita mau ajak-ajak lah pokoknya semuanya untuk tadi melatih perempuan Jawa Barat. Tapi misalnya ada kebutuhan nih, waktu itu sempat juga ada masuk gitu ya ke IG Sekolah Perempuan Jawa Barat, ingin dilatih konten kreator, ada juga. Akhirnya kita kolaborasi dengan forum lembaga penyedia kursus dan pelatihan dengan ketuanya Pak Afif tuh, udah kita bikin pelatihan digital konten kreator. Wih, mantap. Dari kelasnya kita sediakan untuk 100 orang, yang datang hampir 300 lebih, jadi hampir 400. Jadi ternyata yang ingin daftar konten kreator tuh banyak gitu ya. Jadi memang kita ingin di tahun ini kita ingin memperbanyak lagi para wanoja binangkit ini dengan membuat kelas-kelas secara digital gitu ya. Jadi
nanti mah masaknya kita masak misalnya chefnya di sini nanti kan bisa di broadcast ya, Ya, bisa ya, ya. disiarkan ke seluruh Bisa desa. live gitu ya. Bisa live ya. Nanti ayo kita membuat misalnya apalah gitu ya, makanan yang misalnya nanti bisa dijual secara komersil ya, misalnya kue-kue basah, Oke. misalnya atau pastry atau apa gitu. Oke, seru. Jadi kita sekarang udah berpikir, aduh nggak offline aja. Ya, Jadi kita harus mulai digital dan juga terbroadcast. Karena kalau melatih hampir 6.000 desa dan kelurahan, kebayang kalau kita harus offline. Takes time banyak banget ya. Takes time dan juga pasti makan biaya yang besar. Betul. Dan dengan hanya misalnya 300 hari kerja atau 270 kayaknya nggak akan kekejar deh. Tapi kalau kita gunakan digital Ya. untuk mendukung kita, insya Allah kayaknya bisa. Oke, Gitu. bisa. Bismillah. Bismillah. Wah, kita juga mulai ajak nih semuanya. Wardah semua pokoknya nanti kelas beauty-nya di salon ya, Ya. tapi yang ngikutin se-Jawa Barat. Wah. Kan seru ya. Keren. Gitu. Oke, Doksis ini mungkin pengen tahu nih Wano Jabi Nakit yang udah mengikuti program-program dari Sekolah Perempuan Jawa Barat, gimana sih perasaan mereka setelah mengikuti seluruh program di Seluruh program, ya. Sekolah Perempuan Jawa Barat dan mungkin ada cerita sukses dari beberapa lulusan gitu. Ya, jadi yang pertama ya kalau kita turun ke daerah misalnya atau kita tanya abis yang dilatih vokasi, mereka pertama merasa lebih, oh ternyata saya teh mampu ya, ternyata saya tuh punya potensi ya, ternyata saya tuh berdaya Ya. dan ternyata oh iya saya teh punya ya banyak keinginan gitu yang terpendam misalnya cita-cita dan lain sebagainya. Dan ini kan jadi memperbaiki tadi ya kepercayaan diri dan lain sebagainya gitu ya. Oke, berarti kepercayaan diri meningkat, Betul. begitupun potensi diri yang ada di Betul. dirinya Wano Jabi Ya, Nakit ini. lebih berdaya dan merasa bisa berkontribusi lah di masyarakat oke. ya. Udah gitu kan jadi punya aktivitas positif nih. Ya, Jadi ya. kalau dulu mungkin ruang riung tepuguh gitu ya. Kalau sekarang ada misalnya kelas tambahan, misalnya kursus dari siapa, nanti kita share ke semua. Jadi semua bisa mengikuti kelas secara online misalnya Oke, ya. oke. Terus menambah jejaring dan lain sebagainya. Dan apalagi di tahun ini tadi ya setelah vokasinya lulus, kita bukakan akses permodalan melalui biro BIA, melalui ke Bank BJB gitu Ya. ya. Bisa jadi agen laku pandai pula gitu ya misalnya ya. Dan satu lagi tadi dibukakan juga akses pasarnya dengan Biro PBJ. Jadi Biro Pemota, Biro BIA dan Biro PBJ ini bersama-sama yuk kita dorong nih perempuan udah dilatih, kita kasih modalnya, kita bukakan akses pasarnya. Oke. Jadi beberapa yang sudah ikut tuh langsung wah kok seneng ya gitu diurusin gitu. Iya, diperhatikan banget dari mulai Ya, skillnya, skillnya diasah, Iya. pembiayaannya disediakan, dan Iya. wadahnya juga udah ada gitu ya. Iya, Wah, betul, udah. betul. Oke. Tinggal tadi motivasinya, Motivasi. dan tadi disiplin. Ya, karena tadi kan menjadi wirausaha ini tidak mudah gitu kan. Jadi harus perlu motivasi, ketekunan, kedisiplinan. Jangan sampai tadi kan kita lihat, aduh dari tahun lalu nih dari 3.000 sekian yang sudah dilatih vokasi, baru jadi wirausaha 1.000-an. Kenapa? Ternyata melenoi semangatnya. Pertama biasanya modal urusannya, yang kedua tuh aduh nggak semangat nih jualannya hari ini nggak laku, terus besoknya nggak mau jualan. Nah jadi itulah pentingnya para super trainer dan trainer yang kita latih itu supaya menjadi mentor dan coach nanti. Menjaga api tetap menyala. Menjaga api tetap menyala dan kompor tetap dihangatkan gitu ya. Gitu ya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi kita memang perlu gerakannya woman support woman gitu ya. Jadi perempuan harus dukung perempuan lain. Dengan cara apa tadi? Apakah jadi super trainer, apakah jadi trainer gitu dan lain sebagainya. Oke, Doksis ini pertanyaan terakhir mungkin ya, apa yang ingin disampaikan oleh Doksis sebagai Kepala DP3 AKB Provinsi Jawa Barat untuk wargi Jabar dimanapun berada yang menyaksikan dan mendengarkan podcast Juara, khususnya untuk para perempuan yang ada di Jawa Barat. Silakan Doksis. Ya, jadi untuk wargi Jabar, terkhusus para perempuan kesayangan DP3 AKB Jawa Barat, ayo kita menjadi perempuan yang berdaya tadi ya, dengan mengikuti nanti kelas-kelas dari Sekolah Perempuan Jawa Barat yang nanti mungkin kita akan mulai mungkin di bulan Maret atau April gitu ya, dan nanti ikuti kelas-kelasnya baik tematik maupun dasar maupun tematik itu sudah bisa lihat di YouTube
YouTube belajar sendiri atau nanti mendaftar ke Instagram Sekolah Perempuan Jawa Barat dan ikuti kelas-kelas vokasional yang ada di sana ya. Mudah-mudahan nanti cita-cita kita semua menjadi perempuan yang berdaya, tangguh dan mandiri ini bisa tercapai. Dan tadi kalau sudah latihannya beres, tadi kita bukakan modalnya dan kita bukakan akses pasarnya, mudah-mudahan dengan demikian para perempuan kesayangan Wonoja, kesayangan Jawa Barat ini bisa menambah sumbangan pendapatan perempuan dan akhirnya ketahanan keluarga di Jawa Barat bisa meningkat ya. Pokoknya Jawa Barat jadi happy gitu kan. Iya. Oke, Doksis terima kasih waktunya. Sami-sami, Ini Kang Yudi. kalau ngobrolin tentang perempuan ini nggak ada habisnya. Mungkin betul, sekarang kita ngobrolin tentang Sekolah Perempuan Jawa Barat. Iya, Besok-besok kita akan membahas tentang yang lainnya. Oh siap Oke. ya. Pokoknya kalau perempuan mah tidak akan ada habisnya temanya ya. Nah itu dia. Oke wargi Jabar, demikianlah tentunya podcast Juara Jabar Prop Bersuara di episode kali ini di DP3 AKP Provinsi Jawa Barat. Saya dan Doksis tentunya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi dan ikuti terus episode dari podcast Juara Jabar Prop Bersuara. Yudi Reven dan Doksis pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Rampes. Yeay.